Tapi masalahnya, memotong tangan ini juga nggak mudah. Putus satu, tumbuh satu, semakin besar sehingga harus dicari di mana sih titik pusat kelemahannya. Dan mudah-mudahan apa yang kita telah tentukan dan kita tetapkan bisa membawa kemaslahatan umat rakyat Indonesia. Karena kita memang di sini berjuang untuk rakyat, bukan untuk diri kita sendiri. Sudahilah zaman artinya era yang pernah sulit. Sudahi. Karena kita ke depan ini lanjutkan Jokowi. Itulah kenapa sejak lama saya mendukung Jokowi. Dialah putra reformasi sebenarnya. Itu menunjukkan betapa alhamdulillah solidnya kami, tidak hanya di level pimpinan tetapi juga di level di bawahnya. Kalau ada masalah-masalah di lapangan itu yang dicarikan solusi. Mantan Ketua KPK bela putra cendana. Harga diri KPK hancur lebur. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2010 sampai 2014 yang juga merupakan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Bushro Muqaddas menjadi salah satu tim pembela Bambang Trihatmodjo, putra Presiden Soeharto yang sudah menjadi almarhum itu. Mantan Ketua KPK yang seharusnya memiliki jiwa pemberantasan korupsi, kenapa malah berpihak kepada cendana? Saya melihat bahwa langkah Bushro Muqaddas ini tidak elok karena sebagai mantan Ketua KPK, dia seharusnya mengikuti jejak dari pendahulunya, yakni Antasari Azhar. Antasari Azhar adalah orang yang sampai saat ini masih menyatakan dirinya sebagai orang yang independen. Beliau tidak mau banyak berpolitik lebih jauh kecuali membela orang baik. Menurut saya, keluarga Soeharto memiliki banyak sekali dugaan kasus-kasus yang tidak jelas ya terkait dengan penggunaan uang negara. Tidak hanya Soeharto, kemana anak-anaknya pun juga ikut terlibat dalam kasus-kasus yang merugikan negara. Bambang Trihatmodjo adalah salah satu orang yang menyangkut dengan hutang negara. Perselisihan dirinya dengan negara saat ini juga mulai memuncak saat Sri Mulyani mencekal orang ini untuk keluar negeri. Parameternya pun sangat jelas, yakni hutang negara yang belum kunjung dibayar. Tidak patut seorang mantan pemimpin KPK itu menjadi kuasa hukum atas kasus yang justru terlihat sangat erat dengan dugaan hutang negara yang berbicara tentang uang dan juga korupsi. Gua nggak peduli ya kalau Bushro berdalih kalau yang dibela adalah kasus biasa, bukan korupsi. Tetap aja stigma cendana itu apa? Tapi sekali lagi, ini adalah hak dari Bushro Muqaddas sebagai mantan Ketua KPK untuk menjadi kuasa hukum anak presiden. Kalau kita bicara tentang berita-berita, sudah terlalu banyak berita yang menyatakan bahwa Soeharto adalah diktator terkorup di abad ke-20. Ya, menurut saya, tidak patut sih, karena banyak sekali pegiat anti korupsi yang justru mempertanyakan langkah Bushro Muqaddas ini. Apalagi, dalam hal ini dia menjadi pihak yang membela orang yang sedang berhutang. Keputusan Bushro Muqaddas sangat berpotensi untuk mencederai namanya sebagai mantan ketua KPK dan juga pejuang anti korupsi. Tapi saya yakin yang namanya harga diri tidak penting dibandingkan dengan dampak COVID-19 yang menjatuhkan ekonominya. Mungkin Bambang Trihatmodjo saat ini juga tengah menggugat Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Panitia Piutang Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara alias PT-UN. Ia dicegah ke luar negeri karena Bambang punya utang ke negara saat menjadi penyelenggara ajang olahraga se-Asia Tenggara yakni SEA Games ke-19 pada tahun 1997 saat bapaknya yang belum almarhum itu menjadi presiden. Di sini kita melihat bahwa Bushro Muqaddas adalah satu bukti bahwa KPK ini memang kelihatannya dari tahun 2010 sudah mulai bermasalah. Dan ketika KPK diberikan peraturan baru, mereka langsung kepanasan. KPK adalah lembaga independen sebelumnya yang merupakan super body yang tidak bisa disentuh siapapun. Anggaran KPK besar sekali. Namun kalau mereka berpolitik itulah yang menjadi kebahayaan tertinggi. Bisa-bisa presiden digugat oleh mereka padahal tidak ada indikasi korupsi sama sekali. Jadi memang perubahan wewenang KPK yang diatur di era Joko Widodo itu sudah tepat. Satu persatu orang-orang lama di KPK keluar dan kabur. Mungkin
Mereka tidak betah karena memang sudah dibatasi secara wewenang dan kita sekarang tinggal tunggu waktunya Novel Baswedan untuk keluar. Dan yang penting, jangan dia dipecat. Karena kalau dia dipecat, dia itu akan berlagak playing victim dan juga akan mengendur Anies Baswedan jadi presiden terbodoh. Kembali lagi pada Musra Mukaddas, dia itu adalah salah satu dari serangkaian banyak pegawai KPK ataupun mantan pegawai KPK yang sudah terlihat arah politiknya. Dan dia itu hanyalah puncak dari satu gunung es yang kedalamannya tidak pernah kita ketahui di KPK. Jadi, melihat si Mukaddas yang menjadi kuasa hukum Bambang, saya yakin bahwa KPK memang ada main. Sudah waktunya KPK dibubarkan atau berubah sekalian saja jadi partai pendukung cendana. Mungkin itu lebih cocok ya, dan lebih jujur daripada jadi organisasi yang berlagak membela korupsi tapi malah membela orang-orang yang nggak jelas. Selesai sudah citra KPK di mata rakyat, nama baiknya hancur lebur berantakan seperti nasi yang sudah jadi bubur. Gerakan cendana ini sangat terstruktur, sistematis dan masif. Dalam waktu yang sama, 2 menteri Jokowi digugat oleh 2 anak Soeharto. Setelah Sri Mulyani digugat oleh Bambang Tri, Yasona Lawli pun ikutan digugat oleh Tommy Soeharto. Mari rencana pembusukan Jokowi ini kita doakan agar gagal total. Amin. Begitulah gagal total.